Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Kurikulum dengan anggota saya sendiri Heni Nurlaili dan rekan saya Alifia Rineza dan Hasdiza Awalia. Di sini kami akan menjelaskan makalah dengan judul Model Kurikulum. Berikut penjelasannya. Saya Alifia Rineza, NIM 206190003 akan menjelaskan tentang konsep kurikulum humanistik. Model konsep kurikulum sangat mewarnai pendekatan yang diambil dalam pengembangan kurikulum. Dalam kajian teoritis, model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Berikut penjelasan model-model kurikulum. Pertama, konsep kurikulum humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran-aliran pribadi, yaitu John Dewey dan J.J. Rousseau. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada anak didik. Konsep kurikulum humanistik lebih mengarah pada kurikulum yang dapat memuaskan setiap individu, agar mereka dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing. Kurikulum humanistik memandang bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang. Pendekatan dalam kurikulum humanistik berpusat pada peserta didik dan mengedepankan pembimbingan manusia secara utuh, sehingga pengalaman belajar peserta didik ditujukan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan. Pendidikan dalam kurikulum ini lebih bagaimana mengajar dan mendorong peserta didik serta bagaimana bersikap terkait hal sesuatu. Tujuan dan fungsi kurikulum ini yaitu menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk memperlancar perkembangan pribadi peserta didik. Metodenya menuntut konteks hubungan emosional yang baik antara pendidik dan peserta didik. Isi kurikulum ini terletak di dalam tekanannya pada integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual tetapi juga emosional dan tindakan. Dalam evaluasi kurikulum ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Penjelasan model kurikulum selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hasdiza Awalia dan Heni Nurlaili. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Hasdiza Awalia NIM 2611930 menjelaskan tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial lebih menekankan pada masalah-masalah yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsep kurikulumnya adalah pendidikan bukanlah upaya sendiri, namun pendidikan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Pada konsep kurikulum ini, juga pendidikan memiliki pengaruh mengubah dan memberi corak baru kepada masyarakat dan kebudayaan. Rekonstruksi sosial merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai sebuah perusahaan dan pengajaran yang positif seperti membangun masyarakat. Pendidik percaya bahwa latar belakang siswa mempengaruhi pengalaman pendidikan. Pada rekonstruksi sosial, isi pendidikannya terdiri dari masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata di dalam masyarakat. Ciri-ciri desain kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama, tujuan. Tujuan rekonstruksi sosial ini yaitu menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan, gangguan yang dihadapi manusia. Selanjutnya yaitu metode. Pada rekonstruksi sosial ini, belajar merupakan kegiatan bersama. Dalam belajar tidak ada yang namanya kompetisi, yang ada hanya kerjasama dan saling mengerti. Selanjutnya yaitu pola organisasi. Pola organisasi pada kurikulum ini yaitu seperti roda, di tengah sebagai poros sebagai suatu masalah yang menjadi tema utama dan yang akan dibahas, kemudian dari tema yang akan dijabarkan itu sebagai jari-jari. Dari topik yang akan dibahas akan dirangkum menjadi satu kesatuan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi menilai pengaruh yang menyangkut perkembangan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di dalam evaluasi tersebut juga soal-soal yang diujikan dinilai lebih dulu di dalam suatu evaluasi. Berikutnya saya Heni Nurlaili, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum teknologi. Dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum, meliputi dua bentuk, yakni perangkat lunak dan perangkat keras.
Kurikulum teknologis ini menekankan pada teknologi pada masa sekarang dan yang akan datang. Kurikulum ini diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Tujuan kurikulum ini diarahkan kepada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Berikutnya yaitu kurikulum akademik. Kurikulum akademis merupakan model pertama dan tertua. Kurikulum akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Karena kurikulum akademis sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikan lebih bersifat intelektual. Kurikulum ini tidak hanya menekankan pada materi yang disampaikan, melainkan perkembangannya secara beransur-ansur memperlihatkan proses belajar yang dilakukan siswa. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.